Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Sandra Devi Arifiani dari Pendidikan Biologi 2018 Universitas Tidar akan menyampaikan gagasan tertulis yang telah saya buat dengan judul Video Pembelajaran untuk Memudahkan Siswa Kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Ceper Klaten dalam memahami materi sistem gerak manusia. Nah, latar belakang dari gagasan tertulis yang telah saya buat yaitu pembelajaran daring ini dirasa memiliki banyak kekurangan dan menyulitkan bagi siswa, khususnya siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Ceper yang mengalami kesulitan dalam memahami materi sistem gerak manusia. Karena materi sistem gerak manusia ini biasanya dilakukan di laboratorium dengan menggunakan alat peraga berupa kerangka manusia. Nah, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, pembelajaran di sekolah untuk sementara waktu diganti dengan pembelajaran daring. Maka, siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Ceper tidak dapat melakukan pembelajaran di laboratorium seperti biasanya. Ini menjadi permasalahan yang cukup serius karena dapat mempengaruhi pemahaman siswa terhadap materi sistem gerak manusia. Tujuan dari penulisan ini yang pertama, untuk membantu siswa kelas 11 IPA memahami materi sistem gerak manusia. Yang kedua, untuk meningkatkan motivasi siswa kelas 11 IPA dalam mempelajari materi sistem gerak manusia. Manfaat penulisan gagasan tertulis ini yaitu dengan adanya penulisan gagasan tertulis ini dapat menyadarkan siswa bahwa memang seorang guru selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk siswa dengan melakukan berbagai macam inovasi, salah satu contohnya seperti video pembelajaran. Hal tersebut dilakukan untuk siswa agar siswa memiliki pemahaman yang maksimal seperti saat melakukan pembelajaran luring serta memiliki motivasi selama pembelajaran daring ini masih berlangsung. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zhang pada tahun 2004 menunjukkan bahwa penggunaan internet atau teknologi multimedia mampu merombak cara penyampaian pengetahuan dan dapat menjadi alternatif pembelajaran yang dilaksanakan dalam kelas tradisional. Proses pembelajaran menurut Hamalik adalah susunan unsur-unsur yang meliputi manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi dan berkombinasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Video merupakan media yang memuat unsur audio dan visual, sehingga disebut media audiovisual. Nah, dengan adanya media audiovisual, siswa dapat melihat tindakan nyata dari apa yang tertuang dalam media tersebut. Hal inilah yang mampu merangsang motivasi belajar siswa. Nah, menurut Mahadewi, menyatakan bahwa video pembelajaran adalah video pembelajaran sebagai media yang digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa untuk belajar melalui penayangan ide atau gagasan, pesan, dan informasi secara audio-visual. Media video pembelajaran ini sendiri dipilih karena memiliki beberapa kelebihan. Nah, menurut Rusma dan kawan-kawan, kelebihan tersebut meliputi yang pertama, memberi pesan yang dapat diterima secara lebih merata oleh siswa. Yang kedua, sangat bagus untuk menerangkan suatu proses. Kemudian, dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Lebih realistis, dapat diulang dan dihentikan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, memberikan kesan yang mendalam yang dapat mempengaruhi sikap siswa. Video pembelajaran ini akan dibuat di dalam laboratorium biologi berdasarkan tujuannya, yaitu agar siswa merasa
mereka benar-benar melakukan pembelajaran seperti saat mereka melakukan pembelajaran luring atau offline, yaitu melakukan pembelajaran di dalam laboratorium, sehingga mereka merasa benar-benar nyaman dan pesan yang disampaikan oleh guru itu dapat diterima dengan mudah. Dan juga dengan adanya video pembelajaran ini, siswa dapat melihat video pembelajaran dengan berulang-ulang untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dan video pembelajaran ini juga dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu seperti kelebihan yang sudah dijelaskan oleh Rusman dan kawan-kawan. Dan juga yang paling penting, video pembelajaran dapat memberikan kesan yang mendalam kepada siswa karena siswa dapat benar-benar merasa nyata melakukan pembelajaran tersebut dan siswa tidak merasa bosan dengan adanya video pembelajaran tersebut. Dan dengan adanya alat bantu seperti kerangka manusia sebagai media pembelajaran, tentunya dapat menambah pemahaman siswa terhadap materi gerak manusia. Berbeda dengan ketika mereka hanya melihat gambar tanpa adanya penjelasan, atau mereka hanya membaca materi tanpa adanya praktek yang dilakukan oleh seseorang, misalnya yang akan dilakukan oleh guru dalam video pembelajaran ini. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai gagasan tertulis yang telah saya buat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.